Abu Bakar radhiyallahu anhu sepanjang hidupnya penuh dengan kisah-kisah kedermawanan. Terlalu banyak jika dikisahkan dalam risalah ini. Telah diketahui pada peristiwa Tabuk ketika Rasulullah SAW menganjurkan agar para sahabat menginfakkan hartanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan semua hartanya. Dan ketika Rasulullah SAW menanyakan, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Kisah ini telah saya kemukakan dalam kitab Hikayat Para Sahabat, di samping kisah-kisah lain yang temanya sama. Kisah-kisah itu menunjukkan bagaimana pengorbanan, kesalihannya terhadap orang lain, dan kedermawanannya dalam menggunakan harta untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memiliki kebajikan seperti itu, pada tingkat tertentu, setiap orang akan mengagumi kita. Bagi para sahabat radhiyallahu anhu, hal seperti ini sudah biasa dalam kehidupan mereka. Terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji keluhuran budinya dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridha Allah, ridha Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surah Al-Lail ayat 17-21. Ayat ini menegaskan suatu derajat yang sangat tinggi dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Wajar jika ia dihargai seperti itu, sebagai balasan dari kebaikannya. Namun hal itu tidak dapat membandingkan dengan suatu kemurahan hati jika dilakukan dengan inisiatif sendiri. Bayanul Quran. Ibnul Jauzi rahimahullahu berkata, para alim ulama berpendapat bahwa ayat-ayat ini diwahyukan berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada harta seseorang yang lebih bermanfaat bagiku terhadap harta Abu Bakar." Mendengar hal ini, Abu Bakar menangis dan berkata, "Ya Rasulullah SAW, apakah diriku dan hartaku milik seseorang selain engkau?" Hadis di atas meriwayatkan dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu dengan riwayat yang berbeda-beda. Dalam suatu riwayat, Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu menambahkan, Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar seperti hartanya sendiri. Urwah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada hari ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam, ia memiliki 4.000 dirham. Dan ia menggunakan semuanya untuk Rasulullah SAW untuk mencari ridha Allah. Hadis ini mengatakan bahwa pada hari ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam, ia memiliki 40.000 dirham, dan ketika ia berhijrah ke Madinah, ia memiliki tidak lebih dari 5.000 dirham. Seluruhnya telah dipergunakan untuk berbagai keperluan agama dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang disiksa karena memeluk Islam. Dikutip dari kitab Tarikh Al-Khulafa, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar sering membeli hamba-hamba sahaya yang lemah, kemudian memerdekakannya. Suatu ketika, ayahnya Abu Quhafah berkata kepadanya, "Jika hamba-hamba itu engkau bebaskan, aku berpendapat sebaiknya engkau memilih yang bertubuh kuat, sehingga mereka dapat menolongmu suatu saat apabila engkau membutuhkannya." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak memerdekakan mereka untuk kepentinganku. Kulakukan semua itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dikutip dari kitab Durrul Mansur. Pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena menolong yang lemah adalah jauh lebih besar daripada menolong yang kuat. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada orang yang membantuku dengan kebaikan tanpa imbangan dariku baginya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya ia telah membantuku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membalasnya pada hari mahsyar, dan tidak ada harta seseorang yang demikian berfaedah bagiku melebihi hartanya Abu Bakar." Dikutip dari kitab Tarikhul Khulafa.